توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة. Isra Mi'raj Nabi Muhammad terjadi tahun ke-11 dari kenabiannya Nabi kita Muhammad alaihissalam. Saat usia Nabi 51 tahun. Tapi saya tidak akan menceritakan kepadamu bagaimana kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Saya kira semua teman-teman, ibu-ibu, adik-adik sering mendengar bagaimana kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad alaihissalam. Saya hanya ingin menyampaikan satu poin yang sangat penting, melatar belakangi sejarah Isra dan Mi'raj. Teman-teman saya sekalian, Nabi kehilangan dua orang yang sangat beliau cintai beberapa bulan sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj. Itu paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, yang sudah seperti ayah sendiri bagi Nabi Muhammad alaihissalam. Dan yang keduanya, perempuan hebat, perempuan mulia yang menjadi orang kedua bagi Nabi Muhammad alaihissalam, yang menjadi semacam tongkat bagi Nabi Muhammad alaihissalam, membantu menguatkan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan adalah istri Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, meninggal tahun ke-10. Nabi itu diriwayatkan habis wafatnya Sayyidah Khadijah tidak banyak keluar rumah. Kenapa gitu? Dua alasannya. Yang pertama, karena gangguan kafir Quraisy semakin menjadi-jadi dengan kewafatan Sayyidah Khadijah. Orang tuh dulu-dulunya mau nyakitin Nabi, mau gangguin Nabi, nggak enak sama istrinya. Karena dulunya dia pernah utang sama istrinya, dulunya pernah dibantu waktu kesulitan sama istrinya. Dulunya orang-orang kalau sedang dalam keadaan kesulitan, mereka minta bantuan kepada Sayyidah Khadijah. Sehingga semasa hidup Sayyidah Khadijah, kalau mau gangguin Nabi Muhammad, gak enak nih sama istri Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Khadijah. Alasan kedua, Nabi Muhammad sedih hatinya ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang Nabi Muhammad bersamanya serasa memiliki banyak orang. Satu, Sayyidah Khadijah mencukupi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang sekarang saya ingin tegaskan kepada segenap muslimah, baik yang hadir di saat ini ataupun yang sedang mendengarkan saya dimanapun, untuk mari belajar dari Sayyidah Khadijah bagaimana seharusnya hidup kita jalani. Mari belajar dari Sayyidah Khadijah tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ini perempuan hebat, teman-teman sekalian. Wafat beliau, Nabi menamakan tahun kewafatan Sayyidah Khadijah dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi ngasih nama
kewafatan Sayyidah Khadijah, waktu kewafatan Sayyidah Khadijah, dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Teman-teman saya sekalian, sambil para istri silahkan berpikir, kalau kamu meninggal dunia, suamimu sedihnya berapa lama? Akankah dia menamakan waktu kematianmu dengan hari sedih, minggu sedih, bulan sedih, atau bahkan tahun sedih? Ataukah hanya sekedar jam sedih? Atau malah bahkan bukan kesedihan ya? Istri kamu udah meninggal, alhamdulillah. Gak ada yang ngomelin saya lagi nih habis ini. Istrimu meninggal, sedih sih, tapi bagaimanapun gak ada lagi yang nuntut saya buat ngasih ini itu sesudah hari ini. Bagaimana kiranya perasaan suamimu ketika kamu meninggal dunia? Teman-teman sekalian saya muliakan, ada tuh penyair bilang, kamu adalah orang yang ketika lahirmu di atas muka bumi, kamu menangis, wanas haulaka yadhakuna surura, sementara orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia. Kita waktu lahir kita nangis, tapi orang tua kita, saudara-saudari kita semuanya pada senang. Alhamdulillah, dek udah lahir, alhamdulillah anak kita udah lahir, senang semuanya. Maka berusahalah untuk baik dalam hidupmu, sehingga nanti kalau kamu meninggal dunia, orang-orang di sekelilingmu menangis, sementara kamu meninggal dalam keadaan tertawa bahagia. Berarti kamu sudah menjalani kehidupan dengan benar. Jangan sampai di saat kita meninggal dunia, orang-orang nangis, kita juga ikutan nangis. Lebih parah lagi kalau di saat kita meninggal dunia, kita menangis, sementara orang-orang di sekeliling kita tertawa bahagia. Teman-teman saya sekalian, ini Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Saya ingin menceritakan kepadamu seseorang yang sampai-sampai Nabi Muhammad ditinggal wafat olehnya, Allah menghiburnya dengan Isra dan Mi'raj. Seseorang yang cinta kepadanya memenuhi seluruh ruang hati suaminya, yang sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan ruziktu hubbaha, ruziktu hubbaha, aku dikaruniai Allah rasa cinta yang mendalam kepada Khadijah. Suaminya mengatakan tentangnya, aku dikaruniai Allah, dirizkikan Allah, dianugerahi Allah rasa cinta yang mendalam kepada istriku. Saudara sekalian yang saya muliakan, perempuan yang tak pernah tergantikan di hati suaminya. Bahkan Nabi itu, ini saya kalau ingat cerita ini sedih saya. Nabi itu habis 8 tahun ninggalin kota Mekah sesudah hijrah. Terus terjadi Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriyah. Nabi datang ke Mekah lagi 8 tahun, nggak pernah datang, nggak ada di Mekah. Nabi pergi meninggalkan Mekah, berhasil masuk 8 tahun kemudian, teman-teman. Habisnya Nabi Fathu Mekah, orang-orang pada kumpul semuanya di dekat Ka'bah. Habis selesai itu Nabi Muhammad pergi. Para sahabat saling cari kemana Nabi Muhammad pergi.
Banyak yang penasaran, Nabi pergi kemana sih? Ini adalah tempat, kota yang kembali didatangi Nabi setelah 8 tahun Nabi Muhammad pergi darinya. Padahal Nabi lahir di sana, Nabi masa kecil di sana, Nabi menikah di sana, Nabi punya anak di sana, Nabi dapat wahyu di sana. 53 tahun Nabi Muhammad tinggal di sana. Habis itu Nabi Muhammad 8 tahun jauh dari kota Mekah. Sekarang Nabi balik lagi. Semua pada penasaran, tempat apa yang pertama kali didatangi Nabi Muhammad? Ada yang ngira, wah, Nabi mungkin balik ke rumahnya. Mungkin Nabi kembali ke rumah beliau sebagai tempat tinggal Nabi Muhammad. Ternyata enggak, teman-teman. Mungkin Nabi balik untuk lihat rumah tempat beliau dilahirkan. Ternyata enggak. Mungkin Nabi pergi ke Gua Hira, tempat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Enggak, ternyata Nabi pergi ke satu tempat. Ada seorang sahabat ngikuti dari belakang, penasaran, kemana nih Nabi Muhammad mau pergi? Seorang diri, enggak diajaknya siapapun. Beliau sendirian aja, jalan. Ini sahabat ngikutin dari belakang, jalan. Nabi kemudian duduk di bawah sebatang pohon. Enak aja Nabi di situ, sambil senyum, bahagia kelihatannya gitu. Tempat apa ini? Dipikir sama sahabat tadi itu. Sampai ketika Nabi sudah tenang, Nabi sudah mau berdiri, Nabi bangun, sahabat ini mendekati Nabi Muhammad. Aidhirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasulullah. Saya penasaran wahai Rasul, tempat apa yang kau datangi sesudah 8 tahun meninggalkan kota ini? Pastilah ia tempat yang paling kau rindukan dari sejak bertahun-tahun silam. Kata Nabi Muhammad, benar, tempat inilah tempat yang paling aku rindukan dari sejak bertahun-tahun silam. Tapi saya tidak mengerti tempat apa ini wahai Rasulullah. Nabi menjawab, hada dharih zaujati Khadijah. Ini adalah makam istri saya Khadijah. Di sini hati saya selalu merasa nyaman. Di sini hati saya selalu merasa nyaman. Udah meninggal, makamnya bisa menyamankan suaminya. Kita masih hidup, kadang gak bisa bikin nyaman suami kita. Ya Allah, siapa nih di antara kita yang menjadi Khadijah untuk masa tahun 2023? Siapa di antara kita yang bisa membuat suaminya selalu merasa nyaman, bahkan sesudah kewafatannya tempat yang paling dirindukan oleh suaminya adalah makam istrinya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita istri-istri yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, Sayyidah Khadijah wanita luar biasa tingginya, dicinta Allah, dicinta Rasulullah, dicinta putra-putrinya,
dicinta cucu-cucunya, dicinta masyarakatnya, dan tentu saja dicintai oleh kita umat suaminya. Wanita luar biasa ini teman-teman. Saya banyak baca tentang beliau karena saya pernah tuliskan buku berisi salah satunya sejarah hidup beliau. Pilar cahaya orang-orang pertama yang masuk Islam, diantaranya adalah Sayyidah Khadijah. Ada satu benang merah yang bisa saya simpulkan dari kehidupan Sayyidah Khadijah, dan ini menurut saya hal paling penting yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian saya muliakan, apa itu? Apa hal penting yang diajarkan Sayyidah Khadijah? Apa benang merah kehidupan Sayyidah Khadijah? Beliau istri yang solehah, itu iya. Beliau hamba Allah yang solehah, itu iya. Beliau sabarnya tingkat tinggi, itu iya. Beliau tawaduk luar biasa, itu iya. Beliau penuh pengorbanan, itu iya teman-teman saya sekalian. Tapi benang merahnya apa nih yang mendasari beliau menjadi seperti itu? Apa yang membuat beliau menjadi wanita besar seperti itu sampai dapat julukan Khadijah Al-Kubra? Sayyidah Khadijah wanita besar, wanita agung. Apa yang melatar belakangi beliau? Hidup untuk Allah. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang tahu untuk apa ia ada di atas muka bumi ini. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan ikhlas yang dari sejak awal kehidupannya beliau beriman kepada Allah dan menjadikan hidupnya lillahi ta'ala, hanya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekalian, Sayyidah Khadijah itu, beliau saat masih belia, umur-umur 11 tahun, 12 tahun, itu teman-temannya udah pada nikah. Karena memang di masa itu perempuan nikahnya awal-awal, ya. Di masa itu perempuan tuh umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun udah pada nikah. Sayyidah Khadijah seorang perempuan berkebangsaan Arab, seorang perempuan bangsawan, nasabnya bagus, mulia, cantik, dan dari keluarga yang terpandang. Beliau nggak awal-awal nikahnya. Kenapa? Nih teman-teman, karena beliau satu hari bermimpi. Beliau melihat, Sayyidah Khadijah melihat ada cahaya terang sekali turun dari langit. Di atas langit ada cahaya terang sekali, kayak matahari gitu. Nah, cahaya tersebut kemudian turun dari langit ke bumi, kemudian turun ke kota Mekah, kemudian turun ke kampung mereka, kemudian turun ke atas rumah mereka, kemudian turun di pangkuan Sayyidah Khadijah. Terbangun beliau dari mimpinya. Kemudian pagi itu juga menemui saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal. Dia tanya, saya semalam bermimpi begini. Menurutmu apa artinya? Beliau punya saudara sepupu ahli kitab, bisa baca kitab. Sayyidah Khadijah dari kecil senang belajar. Karenanya yang dia deketi dari sekian banyak keluarganya bukan yang kaya, tapi yang pintar. Beliau senang belajar, suka baca kitab-kitab zaman dulu. Karenanya beliau deketin saudara sepupunya yang umurnya jauh di atas beliau. Jadi umurnya saudara sepupunya itu lebih mirip umur orang tuanya Sayyidah Khadijah. Usianya jauh sekali. Sayyidah Khadijah nanya,
banyak tanya, banyak akrab sama dia. Jadi begitu mimpi yang seperti itu, Sayyidah Khadijah pun bertanya padanya. Dia bilang, ya Khadijah, yushak an yub'ath nabi akhiruz zaman. Sebentar lagi ini akan terutus nabi akhiruz zaman. Saya rasa ini sudah mau waktunya Khadijah. Dan kalau benar yang kamu mimpikan, aku rasa yang kamu lihat itu adalah nurun nubuwah, cahaya kenabian yang akan menyinari seluruh permukaan bumi. Karena dalam mimpinya cahaya tersebut jatuh ke pangkuan beliau, kemudian menyinari seluruh rumahnya, seluruh kota Mekah, sampai menyinari seluruh belahan bumi ini. Kata saudara sepupunya, aku rasa cahaya itu adalah cahaya kenabian. Artinya Nabi itu akan keluar dari rumahmu, wahai Khadijah. Artinya kamu mungkin, artinya kamu akan menjadi istri dari Nabi akhiruz zaman. Sayyidah Khadijah debar-debar jantungnya. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, tapi ditungguin nggak ada yang lamar-lamar. Ditungguin ada yang lamar, tapi nggak kedengeran ada nabi diutuskan. Karena ternyata nabinya itu bahkan baru lahir ketika Sayyidah Khadijah berusia 15 tahun. Dan Sayyidah Khadijah ikut nengokin waktu Nabi Muhammad lahir, karena Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Aminah berteman. Jadi buat adik-adik jomblo, saya umur 25 tahun kok belum ada yang lamar gitu. Tenang deh, mungkin calon suamimu masih baru sekolah TK. Sehingga sekalian, ini Sayyidah Khadijah nih, bintu Khuwailid. Jadi beliau pun menikah, punya anak 2. Lama nikah, suaminya kemudian meninggal. Habis itu beliau menjanda, kemudian datang lagi lamaran, beliau menikah lagi, kemudian dapat 1 anak. Jadi ada 3 anak tuh. Lama tinggal bersama dengan suaminya yang adalah seorang saudagar kaya raya, sampai suaminya tersebut meninggal. Lama nih masanya. Habis itu Sayyidah Khadijah menjanda dan tidak berpikir untuk menikah lagi, teman-teman sekalian. Karena beliau pikir, ya udahlah, mau nyari apa lagi juga. Anak udah punya 3 dan beliau mendapatkan warisan harta perdagangan yang dilanjutkan oleh Sayyidah Khadijah dan menjadi semakin maju, semakin maju hingga menjadikan Sayyidah Khadijah sebagai perempuan terkaya di kaum Quraisy pada masa tersebut, bahkan di kota Mekah. Dan hebatnya Sayyidah Khadijah, bersama dengan kekayaannya, beliau tetap aja nyari ridhonya Allah SWT dengan cara banyak bersedekah. Sayyidah Khadijah emang perempuan mulia. Perempuan mulia tuh begitu. Jadi miskin mulia, jadi kaya juga mulia. Perempuan mulia tuh begitu, teman-teman. Belum nikah mulia, abis nikah juga mulia. Jadi jangan pernah berpikir seperti ini. Saya sih sekarang emang genit ya sama laki-laki ya, karena kan saya belum nikah. Kalau udah saya menikah, udah tuh saya gak akan genit sama siapapun. Gak gitu caranya. Gak gitu caranya. Perempuan mulia sebelum nikah mulia, sesudah nikah mulia. Kemuliaanmu itu adalah sesuatu hal yang jadi karakter, teman-teman. Maka berusahalah
hidup mulia. Sampai akhirnya barang dagangannya dibawa oleh Maisarah bersama dengan Nabi Muhammad. Sudah dia tawarkan pekerjaan itu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang waktu itu berusia hampir 25 tahun, dia ingin ikut serta menanggung nafkah pamannya. Beliau pun kemudian membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah untuk mendapatkan upahnya yang dia berikan kepada pamannya. Maisarah pulang-pulang bawa barang dagangan, cerita sama Sayyidah Khadijah, "Tuan, itu Muhammad dah keren banget." Kenapa gitu? Tiap jalan nih kami berdua ada awan menaungi kami. Pertamanya saya kirain awannya naungin saya. Sudah GR aja. Pas saya dengan Muhammad berpisah, ternyata awan itu menaungi dia dan bukan menaungi saya. Dan yang ajaib lagi, ketika saya berjumpa dengan seorang pendeta ahli kitab, dia sembari melihat Nabi Muhammad yang waktu itu ada di bawah sebatang pohon, dia mengatakan, "La yakun tahta dillatil kasyajarah illa nabi." Seseorang yang ada di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Sayyidah Khadijah dengar kata-kata seorang nabi, ingat mimpinya yang dulu. Akhirnya kemudian datang melamar Nabi Muhammad. Nabi setuju, mereka pun menikah. Seribu sekalian saya muliakan, beberapa hari sebelum Nabi Muhammad menikah, beberapa hari sebelum Nabi Muhammad menikah sama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah ada panggil Nabi Muhammad, ngobrol, bicara. Dia bilang begini, "Muhammad, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepadamu saat ini." Nabi duduk dua, gak deket-deketan. Seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan mulia, teman-teman. Ini padahal belum ada syariat yang gak memperbolehkan untuk berdekatan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram sampai akad. Tapi yang namanya perempuan mulia, ya pasti mulia sepanjang zaman juga, walaupun belum ada syariatnya waktu itu. Duduk jauh-jauhan, tapi mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Apa itu yang sangat penting? "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu. Bukan karena kamu cakep, meskipun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh jelek sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau menikah gitu sama Nabi Muhammad. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad bukan karena kamu masih muda, masih segar, badan kamu bagus, kuat, kamu dapat melindungi saya sebagai istrimu, meskipun itu ya." Artinya andai Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki yang misalnya cacat sekalipun, misalnya lemah sekalipun, sakit-sakitan sekalipun gitu, atau udah tua sekalipun, Sayyidah Khadijah tetap mau menikah dengan Nabi Muhammad karena bukan itu alasannya. Sayyidah Khadijah bahkan bilang begini, "Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu seperti yang kamu tahu, bukan karena kamu seseorang yang sangat jujur, dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, dan baik akhlakmu, meskipun itu semua ada dalam dirimu wahai Muhammad. Akan tetapi aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang nanti akan diutus Allah. Aku berharap dengan aku menikahimu, kamu akan membawaku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad karena aku ingin dekat dengan Allah
yang kelak akan mengutusmu. Bawa serta aku menuju Allah, wahai Muhammad. Sayyidah Khadijah menikahi Nabi Muhammad karena Allah. Sayyidah Khadijah. Makanya kenapa beliau jadi perempuan segitu mulianya, teman-teman? Karena beliau hidup untuk Allah. Nikahnya untuk Allah. Berbuat macam hal, teman-teman sekalian. Dari bersedekah, mendermakan hartanya, menanggung nafkah anak yatim, ada janda susah beliau bantu, ada nenek-nenek tua beliau bantu, ada tetangganya miskin beliau bantu, semua orang beliau bantu. Memuliakan tamu, beliau menyambung tali kekerabatan. Sanak familinya yang susah-susah beliau bantu, teman-teman sekalian. Beliau lakukan itu semuanya, nggak ngarep-ngarep biar nanti waktunya pencoblosan saya terpilih. Nggak mau jadi pemimpin, nggak mau jadi orang berpangkat. Beliau lakukan itu semuanya lillahi ta'ala, agar Allah ridha padanya. Beliau beriman dari sejak kecilnya, teman-teman. Selalu belajar tentang Allah Subhanahu wa taala dari saudara sepupunya itu tadi. Karenanya Khadijah adalah sedikit dari orang, apalagi perempuan, di masa tersebut Sayyidah Khadijah bisa baca dan bisa tulis. Kita nih nggak usah bicara 1400 tahun yang lalu. Kakek nenek kita aja, ya, yang hidup 100-an tahun yang silam gitu, banyak loh yang nggak bisa baca. Betul? Nenek-nenek kita terutamanya yang perempuan-perempuan, itu banyak yang nggak bisa baca, teman-teman. Itu padahal hidupnya cuma 80 tahun yang lalu, gitu kan ya? Masa kecilnya 70 tahun yang lalu gitu. Banyak yang gak bisa baca. Ini perempuan hidup 1400 tahun yang silam, beliau bisa baca, beliau bisa tulis. Kenapa? Pengen ngerti siapa Tuhannya, pengen paham makna hidupnya, pengen ngerti untuk apa ia diciptakan dan kepada siapa ia dikembalikan. Karenanya begitu faham makna inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, seluruh ibadahku, hidup matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ia jadikan itu sebagai prinsip hidupnya. Karenanya beliaulah menjadi perempuan yang dipilih Allah untuk menjadi tiang pertama dalam Islam yang menguatkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah, karenanya di masa-masa pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah itu adalah seorang perempuan yang sangat solehah. Ini penting saya sampaikan. Para istri dengerin saya. Adik-adik calon istri dengerin saya. Yang gak usah dengerin saya mantan istri, yang suaminya udah meninggal gitu ya, kamu tidur gak apa-apa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini penting nih saya sampaikan. Sayyidah Khadijah itu, beliau menjalani kehidupan para ahli sejarah buat satu kata-kata buat Sayyidah Khadijah. Kesimpulan, para ahli sejarah menyimpulkan Sayyidah Khadijah tuh kayak gimana sih? Gitu. Mereka mengatakan
Innaha maqalat la qad 'inda zawjiha. Sesungguhnya Khadijah adalah istri yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Seorang istri yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Bukan sesudah Islam, teman-teman, dari awal nikah Sayyidah Khadijah tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Yang saya mau sampaikan kepadamu adalah, kalau ada seorang istri cinta sama suaminya hanya karena cakepnya doang, gitu, pasti tuh datang waktunya di mana dia melihat suaminya sebenarnya nggak cakep-cakep amat sih. Ternyata ketemu orang-orang yang jauh lebih cakep dari suami saya, gitu. Kalau ada seorang perempuan cinta kepada suaminya karena isi dompetnya, karena nominal rekeningnya, saldo di rekeningnya, teman-teman ibu sekalian saya muliakan, akan datang waktunya, pasti perempuan tersebut akan kecewa terhadap suaminya dalam urusan harta. Pasti. Bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tungguin aja. Nanti akan ada waktunya tuh. Perempuan tersebut menuntut kepada suaminya, merasa suaminya tidak memberikan kepadanya apa yang menjadi haknya, karena dia cinta kepada suaminya hanya karena uangnya, duit aja tuh yang dipikirin, gitu. Apalagi kalau suaminya bangkrut, apalagi kalau suaminya jatuh miskin. Ada uang abang saya, hafal semua ya. Banyak tuh yang begitu, teman-teman. Kalau ada orang gitu, dia seneng sama suaminya, cinta sama suaminya karena suaminya menurut dia adalah guru yang membimbing dia gitu. Mentornya dia, profesornya dia waktu sekolah, dia kagum kepada keilmuan suaminya. Teman-teman saya sekalian, akan datang waktunya dia kecewa, ternyata suami saya nggak pinter-pinter amat. Akan ada waktunya ternyata apa yang diharapkan dari suaminya itu nggak seperti yang dia harapkan. Nah, kalau ada seorang perempuan yang sampai akhir hayat kehidupannya, dia orang sampai bilang innaha maqala la qat'inda zawjiha, dia adalah seorang perempuan yang tidak pernah berkata tidak kepada suaminya, pastilah dia adalah seorang perempuan yang mencintai suaminya bukan karena suaminya, akan tetapi karena pencipta suaminya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang perempuan yang suaminya bilang ruziktu hubbah, aku dikaruniai Allah rasa cinta kepadanya. Teman-teman sekalian, artinya Nabi Muhammad tuh ngerasa cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah sesuatu yang enggak bisa beliau tahan, sesuatu yang semacam takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi menganggap bahwa itu adalah takdir yang indah dari Allah, bahwa beliau dikaruniai rasa cinta kepada istrinya. Itu kayak ya mau gimana lagi ya, Allah tuh udah penuhin hati saya dengan cinta kepada dia gitu. Itu teman-teman, menurut saya itu adalah bahasa cinta terindah yang pernah saya dengar. Bukan yang aku rela mati untuknya,
yang aku tak sanggup hidup tanpanya, yang ternyata ketika ditinggalin dia tetap hidup juga. Kan itu gitu. Bahasa paling romantis yang pernah saya tahu dari cinta anak manusia, cinta sesama manusia, dari laki-laki ke perempuan, ruziktu hubbah. Aku dikaruniai Allah, ditakdir Allah dengan takdir baik untuk mencintainya. Coba tuh, cinta padanya adalah takdirku, kata Nabi Muhammad. Seolah seperti itu loh, ruziktu hubbah. Masya Allah. Siapa di antara kita yang suaminya ngomong gitu? Sehingga sekalian yang saya muliakan, kalau ada seorang perempuan dicintai sampai sebegitunya oleh seorang laki-laki, masalahnya bukan karena perempuan tersebut cantik, perempuan tersebut kaya, perempuan tersebut akhlaknya mulia. Bukan, teman-teman, bukan. Perempuan tersebut servisnya memuaskan, perempuan tersebut pinter masak, perempuan tersebut pinter rapi-rapi rumah, perempuan tersebut pinter ngurusin anak. Bukan, teman-teman saya sekalian, bukan. Kalau ada seorang laki-laki sampai bilang aku dikaruniai Allah, artinya sesuatu yang gak bisa dihindari, sesuatu yang memang Allah SWT memberikan itu ke hati baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, ruziktu hubbaha, pastilah karena perempuan tersebut perempuan yang sangat dicintai Allah, sehingga Allah mengaruniakan cinta di hati suaminya. Maka kalau kamu merasa kok saya nggak dicintai suami saya ya, kok kayaknya suami saya gampang banget berpaling hati dari saya ya, kalau kamu merasa dalam hidupmu misalnya, kenapa suami saya tidak bisa mencintai saya? Kenapa gitu? Kayaknya tuh sesudah menikah 5-10 tahun, suami saya ngelihat perempuan semuanya menarik selain saya. Padahal dulu tak ada perempuan menarik selain saya. Sekarang rasanya semua perempuan menarik kecuali saya. Kayak lihat perempuan mana aja gitu kayak seneng gitu, tapi ngelihat istrinya di rumah kayak yang ya. Kenapa begitu? Teman-teman saya sekalian, masalahnya bukan pada kamu kurang cantik, badan kamu udah nggak bagus. Misalnya sekarang muka kamu ada jerawatnya, atau sekarang kamu bukan tipe dia lagi gitu. Enggak, bukan itu masalah. Tenang teman-teman saya sekalian, hati suamimu bahkan berada dalam kendali Allah. Kalau kamu merasa suamimu tidak cinta kepadamu, ada masalah antara kamu sama Allah. Sebab hati suamimu berada dalam kendali Allah. Kamu jadi perempuan dicinta sama Allah, Allah akan jadikan hati orang-orang soleh cinta padamu. Hati keluargamu cinta padamu, hati suamimu cinta padamu, anak-anakmu cinta padamu, saudara-saudarimu cinta padamu, orang tuamu sayang padamu, teman-temanmu sayang padamu. Kenapa? Sebab hatimu cinta kepada pencipta mereka semuanya. Itu yang terjadi pada diri Sayyidah Khadijah.
Ia adalah seorang perempuan yang untuk Allah mau melakukan apapun. Ia adalah seorang perempuan yang tak lagi bicara keinginannya. Yang ia kerjakan adalah semua yang diinginkan oleh Allah. Bahkan jika itu membuatnya harus menahan lapar untuk waktu yang sangat lama, membuatnya harus kehilangan seluruh kesenangan dunia, membuatnya harus menjual semua harta yang dia punya, tak masalah baginya. Senyumnya selalu merekah. Beliau akan tetap melakukan segalanya selagi Allah tetap ridho padanya. Saudara sekalian, Sayyidah Khadijah kaya raya. Akan tetapi sesudah datangnya Islam, Nabi pakai banyak hartanya untuk memerdekakan budak-budak yang masuk Islam. Nabi pakai harta Sayyidah Khadijah untuk dakwah Nabi besar Muhammad alaihi salam. Dan Sayyidah Khadijah tidak pernah berkata tidak kepada Nabi Muhammad, karena beliau tahu apapun yang diinginkan Nabi Muhammad adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari wanita kaya raya, ia harus kehilangan semuanya. Sayyidah Khadijah menjadi perempuan yang miskin papa. Sayyidah sekalian, sampai-sampai Sayyidah Khadijah diboikot, tinggal di rumah pengasingan, kecil sekali rumahnya, gak ada barang apa-apa, bahkan makanan sekalipun. Sayyidah Khadijah cerita, saya tuh sampai ganjel batu di perut saya karena udah gak tahan sama lapar. Wa kuntu amshi amyalan, dan saya seringkali berjalan bermil-mil jauhnya dari tempat pengasingan kami hanya untuk sekedar mencari rumput-rumputan hijau, sekedar pengganjal lapar saya yang sudah tidak tertahankan. Dapat rumput dimakanin Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah tuh cerita, saya tuh sampai tahu bahwa orang ternyata kalau makan rumput, maaf teman-teman, kotorannya hijau seperti kotorannya binatang ternak. Sampai-sampai badan Sayyidah Khadijah tuh tinggal tulang berbalut kulit. Ntar kalau ada yang datang bawa makanan gitu buat Sayyidah Khadijah, berhasil selamat dari kaum Quraisy, karena kaum Quraisy bikin peraturan nggak boleh ngasih makan, nggak boleh nerima dagangan, nggak boleh beli, nggak boleh jual kepada keluarga Nabi Muhammad SAW di pengasingan. Diboikot teman-teman saya sekalian. Itu kalau ada yang berhasil mengendap-endap bawain makanan, Sayyidah Khadijah akan datang kepada Nabi Muhammad sambil bilang, ya Rasulullah, kulu. Wahai Rasulullah, silahkan makan. Makanlah wahai Rasulullah. Nabi tuh makan. Teman-teman Sayyidah sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Khadijahnya kok tanyain gitu, kamu Khadijah, saya sudah kenyang dengan melihatmu makan wahai Rasulullah. Engkau makanlah wahai Rasulullah, saya nanti gampang. Sayyidah sekalian saya muliakan, itu sampai tinggal tulang berbalut kulit Sayyidah Khadijah. Sampai satu waktu ada tuh masa Nabi lagi baringan sama Sayyidah Khadijah di pengasingan. Nabi duduk mandangin Sayyidah Khadijah, kemudian berkata, wahai Khadijah, aku malu padamu. Sayyidah Khadijah ikutan duduk, senyum sama Nabi, kemudian bertanya, mengapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Kata Nabi, aku menikah denganmu Khadijah, sedangkan kau adalah perempuan kaya raya. Apapun yang kamu mau tersedia. Sekarang wahai Khadijah, bahkan untuk sekedar makan kamu tidak lagi memiliki.
Khadijah, aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan cantik jelita. Aku malu padamu Khadijah. Saat ini engkau bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Udah tinggal tulang baru kulit, teman-teman. Aku malu padamu Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu adalah seorang perempuan yang sangat mulia, dimuliakan kaummu. Sekarang kau mendapatkan perlakuan semacam ini, terasing di sebuah tempat di mana engkau dianggap hina oleh kaummu. Sayyidah Khadijah tersenyum, kemudian berkata, "La ya Rasulullah, tidak begitu wahai Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu. Engkau harus tahu, ini ana wa mali wa ruhi wa hayati wa mamati laka ya Rasulullah." Jangankan sekedar harta, jangankan sekedar tubuh yang sudah lebih tua dari usia yang semestinya, engkau harus tahu, sejak aku menikah denganmu, aku sudah menjadikan diriku, waktuku, tenagaku, pemikiranku, nyawaku, hidup matiku, aku persembahkan untukmu, untuk Allah. Aku telah menjadikan semuanya untuk Allah. Aku telah menjadikan semuanya untukmu, ya Rasulullah. Tuh teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah berbuat buat Allah. Yuk dipikirin. Coba dalam sehari semalammu 24 jam waktumu, berapa yang kamu persembahkan untuk Allah? Berapa yang kamu persembahkan untuk kesenanganmu sendiri? Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan nih, seringnya kita kasih Allah tuh waktu sisa. Sholat udah selesai semuanya, baru sholat yuk. Zikir kalau ada waktu, baca Quran kalau sempat, tahajud kalau kebangun. Padahal kebangunnya belum tentu seminggu sekali. Ada yang begitu. Siapa orangnya? Saya. Kan begitu? Masya Allah. Ada yang harus kita benahi dari cara hidup kita, teman-teman. Karena bagaimanapun, esok atau lusa kita akan kembali kepadanya. Kalau yang kamu cari di atas muka bumi ini hanya sekedar kesenanganmu, hanya sekedar kenyamananmu, hanya sekedar cinta manusia, lantas dengan apa kamu pulang menghadap kepadanya? Kalau sepanjang hidup di dunia kamu sudah akrab dengannya, kamu menjadikan waktumu untuknya, kamu menjadikan hartamu untuknya, kamu menjadikan rasa hatimu semua karenanya, kamu menjadikan waktu-waktumu, persembahanmu untuknya. Ibadahmu bukan waktu sisa, akan tetapi prioritas dalam kehidupanmu. Apa yang kamu pakai adalah apa yang kamu tahu dia ridho kepadamu. Sikapmu adalah apa yang kamu tahu Allah ridho kepadamu. Teman-teman, kamu sudah menjadi begitu akrab dengannya. Jika datang ajal menjemputmu,
bersiaplah untuk karunia terindah saat ia berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, aku ridho padamu, kamu ridho padamu. Saudara sekalian yang saya muliakan, itu yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah. Itu yang terjadi kepada Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu hidup buat Allah Subhanahu wa taala. Hartanya ia pakai buat Allah Subhanahu wa taala untuk jalan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senyumnya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Sayyidah Khadijah bahkan tidak pernah cemberut kepada Nabi Muhammad, sebab ia tahu Nabi Muhammad utusan Allah. Ia tidak pernah cemberut. Ia bahkan tidak pernah berkata tidak kepada suaminya, karena ia tahu suaminya adalah utusan Allah. Dalam diri suaminya terdapat keridhaan Allah. Keridhaan suaminya adalah keridhaan Allah. Murka suaminya adalah kemurkaan Allah. Sayyidah Khadijah mencintai Allah. Allah pun mencintainya. Satu hari Nabi Muhammad lagi ada di Gua Hiro. Sesudah beberapa tahun dapat wahyu, itu Nabi masih sering bolak-balik Gua Hiro gitu. Sayyidah Khadijah kangen, pengen makan bareng sama Nabi. Tapi memang Sayyidah Khadijah perempuan mulia. Beliau waktu itu punya banyak pelayan. Beliau bisa aja, tolong dong panggilin suami saya kangen makan sama dia, saya lagi masak hari ini, tolong panggilkan suami saya, jangan di gua mulu, udah waktunya pulang. Gak gitu. Karena tahu suaminya hambanya Allah, suaminya utusan Allah. Karenanya beliau masak, habis selesai masak beliau bawa makanannya naik ke Gua Hiro. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah punya banyak amal ibadah. Akan tetapi dari sekian banyak hal besar yang dilakukan Sayyidah Khadijah, yang paling indah dalam pandangan Allah adalah ketika Sayyidah Khadijah memasak. Kemudian sesudah memasak beliau bawa makanan tersebut, beliau jalan dengan wajah penuh senyuman karena beliau rindu untuk makan bersama dengan suaminya. Beliau naiki Gua Hiro berjam-jam naiknya, teman-teman sekalian, hanya karena ingin makan bersama dengan suaminya. Allah menurunkan malaikat Jibril turun pada Nabi Muhammad. Ditungguin Nabi Muhammad sampai selesai salat. Habis itu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, satati ilaik Khadijah. Wahai Rasul, Khadijah akan segera datang kemari. Idza ja'at, apabila Khadijah datang, sampaikan padanya Allah berkirim salam padanya. Ia adalah wanita sepertimu. Ia adalah wanita seperti. Ia merasakan kelelahan hidup di atas muka bumi sepertimu. Ia memasak sepertimu. Ia berjalan naik ke atas Gua Hiro, kelelahan sepertimu. Berpeluh keringat sepertimu. Rindu kepada suaminya sepertimu. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi Allah berkirim salam padanya karena ia punya hati yang rela melakukan apapun untuk Allah
yang mencintai Allah, karena ia punya hati yang cita-citanya adalah ridhonya Allah. Ia tidak melakukan apapun kecuali mencari cintanya Allah. Maka Allah berkirim salam padanya. Kata Jibril, wa minni assalam, dan sampaikan pula padanya, aku pun berkirim salam padanya. Wa annallaha yubashshiruha, aku datang kemari wahai Nabi Muhammad untuk memberitahu padamu, sampaikan kepada Khadijah, Allah telah mempersiapkan baginya sebuah rumah di surga. Ia perempuan seperti kita, ia kelelahan seperti kita, ia berkeringat seperti kita, ia bersedih hati seperti kita. Saudaraku sekalian, akan tetapi Allah telah mempersiapkan untuknya sebuah rumah di surga. Kenapa? Sebab ketika ia hidup di dunia, lelahnya untuk Allah, keringatnya untuk Allah, sedihnya karena Allah, bahagianya karena Allah, tawanya karena Allah, air matanya karena Allah. Ia melakukan segala sesuatu untuk Allah, maka Allah pun menghargainya dengan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Jika engkau mengikuti jalannya, bisa jadi Allah pun akan membangunkan untukmu sebuah rumah pula di surganya. Ingat-ingat terus ucapan saya, teman-teman. Rasa hatimu waktu hidup di dunia ini buat apa? Coba diingat-ingat. Kamu kan nangis di dunia ini. Pernah nangis kan? Sering nangis kan? Sebagai perempuan biasa aja. Coba diingat-ingat. Nangis kamu tuh seringnya karena apa? Ini yang bikin beda Sayyidah Khadijah dengan yang lain-lain. Dan ini yang membuatmu memutuskan mau hidup kayak Sayyidah Khadijah atau mau hidup kayak perempuan lain. Kayak perempuan yang gak solehah maksud saya. Sebab teman-teman saya sekalian, kalau kamu ingat-ingat, coba ingat-ingat, kamu nangis tuh kenapa? Saya nangis Ustazah karena saya sakit hati sama suami saya. Tangisan yang kayak begitu gak pernah ditangisin Sayyidah Khadijah. Saya nangis Ustazah karena saya tersinggung sama ucapan tetangga saya. Tangisan seperti itu gak pernah jadi tangisan Sayyidah Khadijah. Lantas tangisan Sayyidah Khadijah seperti apa? Beliau menangis, saya bertanya, ya Allah, adakah Engkau ridho padaku? Ya Allah, apakah Engkau ridho kepada hamba-Mu Khadijah? Ya Allah, sudah betulkah Khadijah menjadi hamba-Mu? Adakah Engkau berkenan melihat Khadijah dengan pandangan kasih sayang-Mu? Jika Engkau memandang saya dengan pandangan kasih sayang-Mu, beruntungnya saya.
Dan jika Engkau memandang saya dengan pandangan murka-Mu, ya Allah, betapa hancurnya saya. Tangisan Khadijah karena takut kepada Allah. Tangisan Khadijah karena rindu kepada Allah. Tangisan Khadijah karena malu kepada Allah. Jika itu pula lah yang menjadi tangisanmu selama ini, saya sampaikan kabar gembira. Kamu sudah memiliki nisbat kesamaan dengan Sayyidah Khadijah. Kamu punya kemungkinan untuk nanti di hari akhirat dapat berjumpa dengan Sayyidah Khadijah. Mari belajar hidup. Mari belajar cara menjalani kehidupan dari Sayyidah Khadijah. Menjadikan semuanya untuk Allah. Waktu kamu pakai buat mikirin apa ya yang bikin Allah ridho sama saya. Zikir, jangan tinggal. Ingatan kepada Allah, jangan luput. Bangun tidur, langsung ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Senyum sama suami, ngarep ridha Allah. Nggak ada urusan sama berapa transferan yang dia transferin. Nggak ada urusan sama berapa banyak dia kasih. Karena sebenarnya suami bukanlah pemberi rizki. Pemberi rizki sejati hanya satu, namanya Allah. Maka dia tersenyum kepada suaminya karena melaksanakan perintah Allah. Dia nyari ridha Allah. Dia pun hormat kepada suami. Dia nyari ridha Allah. Dia pun sayang pada suaminya. Dia nyari ridha Allah. Dia pun sayang kepada anak-anaknya, hamba-hambanya Allah, titipan-titipan Allah dalam kehidupannya. Biarkan anak merasakan kasih sayang Allah lewat kasih sayangmu kepada mereka. Maka dia dekat anaknya, dia peluk anaknya, dia sampaikan pada anaknya, "Nak, mama sayang padamu. Nak, mama cinta padamu. Dan nak, Allah lebih cinta lagi kepadamu daripada mama kepadamu. Maka nak, jangan pernah tinggalkan Allah." Ibu soleh, semoga semuanya menjadi seperti itu. Belajar hidup dari Sayyidah Khadijah. Teman-teman, ini saya mau ajarin nih sama teman-teman di sini karena saya sayang sama semuanya. Kalau lagi berat-berat hati, musibah-musibah kayak susah gitu, kayak hidup susah gitu, kan sering kayak begitu, betul? Kayak jaga hati susah gitu kan ya. Ada masa-masanya dalam hidup kita merasakan seperti itu. Dekatilah dirimu lebih lagi kepada Sayyidah Khadijah. Biarkan beliau menjadi guru dalam kehidupanmu. Caranya gimana? Tiap habis sholat, salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baca Fatihah, hadiahkan buat Sayyidah Khadijah. Al-Fatihah ala ruhi Sayyidah Khadijah. Sambil bilang, ya Allah, deketin saya sama Sayyidah Khadijah. Ya Allah, karuniakan kepada saya akhlaknya Sayyidah Khadijah. Ya Allah, karuniakan saya hati kayak hatinya Sayyidah Khadijah. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan Sayyidah Khadijah pada saya, biar saya bisa menghadapi semuanya dengan cara yang terbaik. Fatihah terus. Habis itu baca zikiran-zikiran yang lain. Ya, sesudah itu baca zikiran-zikiran yang lain. Tapi sebelum itu cobain sambungin hatimu dengan Sayyidah Khadijah. Cara lain gimana? Cara lainnya selain dari itu amalin, juga sering-sering bertawasul kepada Sayyidah Khadijah. Salah satunya di tawasul yang tadi kita baca. Itu kan kita tawasulannya sama Sayyidah Khadijah. Natawassal bil hubabah wal batulil mustaqabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wah mujabah natawassal bil hubabah wal batulil mustaqabah. Natawassal bil hubabah, kami bertawasul kepada Sayyidah Khadijah. Tawasulan kepada Sayyidah Khadijah. Hubabah, hubabah itu maksudnya perempuan terkasih, tersayang. Kalau laki-laki Habib, kalau perempuan. Wal batulil mustatabah, kami juga bertawasul kepada al-batul Sayyidah Fatimah al-mustatabah, yang semerbak mewangi. Wan nabi thumma sahabah, tentu saja kita bertawasul kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia paling terkasih, manusia paling tercinta di sisi Allah. Thumma sahabah, kita juga bertawasul kepada segenap sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'asa da'wah mujabah, semoga segenap doa-doa kita diijabah Allah subhanahu. Banyak juga tuh tawasul-tawasul yang lain yang dengan menyebutkan Sayyidah Khadijah, atau nasyid-nasyid yang lain juga banyak deh. Ada yang gini, Saduna fid dunya Saduna fil ukhra Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra Khadijatul kubra wa Fatimah Zahra. Itu juga bertawasul pada Sayyidah Khadijah. Ada lagi nih, saya suka juga itu, ya. Suka kalau diam-diam saya baca aja tuh, enak gitu. Rabbina as'aluka bihurmat Sayyidatuna Khadijah. Rabbina as'aluka Sayyidatina Khadijah Zawjatul Mustafa Ajillana bil farijah Zawjatul Mustafa Ajillana bil farijah. Artinya
Rabbi nas'aluk bihurma Sayyidatina Khadijah. Kami minta ya Allah kepadamu dengan kemuliaan Sayyidah Khadijah, dengan pangkat, derajat, keberkahan Sayyidah Khadijah, Zaujatul Mustafa, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajil lana bil farijah, ya Allah segerakan berikan kepada kami jalan keluarnya. Lagi susah-susah, sumpek-sumpek, ada masalah, dah baca itu aja. Rabbi nas'aluk bihurma Sayyidatuna Khadijah Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Apa tadi? Coba kita baca bareng-bareng 3 kali yuk. Ya. Habis itu kita tutup majelis kita dengan doa, dengan keberkahan Sayyidah Khadijah. Semoga semua yang hadir di majelis ini jadi perempuan-perempuan saleh. Rabbina as'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah. Rabbina as'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Rabbina as'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah. Rabbina as'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Sekali lagi. Rabbina as'aluk Sayyidatina Khadijah. Rabbina as'aluk bihurmat Sayyidatina Khadijah Zaujatul Mustafa ajil lana bil farijah. Zaujatul